Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbano Sateki Afilmen. Di saat ini, saya hadir lagi untuk menyampaikan tentang bagaimana waktu Bapak Johannes Kubage FC memimpin Bupati 2 periode dan beliau pernah melakukan apa. Saya bercerita ditemani oleh sebuah foto, kita bisa lihat di depan saya sini ada foto Bapak Johannes Kubage FC, bahkan yang ada yang biasa sebut bahwa CGG. Foto ini akan mendampingi saya menceritakan tentang apa yang pernah Bapak lakukan pada saat memimpin Bupati 2 periode pada saat itu. Saya perlu sampaikan bahwa Bapak Johannes Kubage FC, beliau seorang yang cerdas mengambil keputusan. Yang paling menarik sekali masyarakat Provinsi Papua Selatan perlu ketahui bahwa masa kepemimpinannya beliau berpikir bagaimana memekarkan kabupaten kota di selatan Papua pada saat itu. Sehingga beliau dengan tekad komitmen sudah berpikir ke depan bagaimana hadirkan kabupaten Pemekaran. Antara lain Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Bade sendiri masih sampai saat ini belum menjadi kabupaten. PR Bade akan menjadi kabupaten. Itu sudah pasti ketika beliau memimpin nanti. Dan ketika beliau memimpin pada saat itu, beliau lebih berpikir tentang melihat kesejahteraan pendidikan, guru-guru dan kesehatan itu paling utama dan terutama sekali yang saya ketahui dan saya mendengarkan. Karena guru, jangan kita membuat guru itu kecewa, kesal, karena ada seorang guru. Maka sebuah negara, sebuah daerah akan maju karena ada seorang guru. Sehingga yang kemarin masyarakat dan para guru turun di jalan menyampaikan aspirasi, bahkan sampai guru-guru itu menangis. Dan saya mau katakan di sini bahwa Bapak JGG saat ini, bagaimana beliau memikirkan tentang nasib seorang guru-guru. Jadi jangan kalian ragu. Saya mau katakan di sini, guru-guru yang kemarin menyampaikan hak-hak mereka kemarin. Kalian jangan ragu dengan Johannes Kubage FC. Beliau lebih berpikir tentang guru-guru dan kesehatan. Karena ada pendidikan, ada kesehatan, maka sebuah negara, sebuah daerah itu akan maju. Dan itu sudah pasti. Yang berikut, beliau juga melihat pertanian saat ini seperti apa. Para petani mereka merasa kesusahan dengan pupuk dan bantuan yang masuk ke petani-petani. Ini menjadi catatan penting untuk Johannes Kubage saat ini. Bapak dengan niat tekad jelas bahwa akan memperhatikan pertanian dengan Kabupaten Persemakmuran. Beliau sudah katakan di berapa penyampaian, berapa informasi atau berapa media bahwa provinsi ini provinsi persemakmuran, itu sudah jelas. Jadi para petani, kalian lagi susah-susah saat ini, saya mau katakan di sini, kalian pastikan diri Anda memilih gubernur yang tepat. JGG akan hadir untuk melihat, mendengarkan, dan melakukan apa yang kalian minta, apa yang kalian merasakan saat ini. Saya boleh katakan jujur, JGG tidak memperkaya diri saat ini. Tapi JGG membuat perubahan. JGG membuktikan sebuah cerita yang jelas. Masyarakat tahu pasti. Bapak Johannes Kubage FC juga melihat dinamika provinsi ini hadir. Beliau melihat kenapa anak-anak Merauke tidak menikmati hasil dari provinsi ini hadir. Antara lain pegawai kontrak, beliau menjadi catatan penting untuk beliau. Beliau hadir untuk memperhatikan ini. Kalian yang masih menunggu, masih bercerita, masih terpendam. Kalian jangan ragu dengan kehadiran JGG. JGG akan membuktikan itu semua. Saya Urbanus katakan ini. JGG akan mengungkap, membuktikan apa yang kalian merindukan, apa yang kalian berpikir. Sudah pasti jelas.
JGG juga pernah membuktikan bagaimana membeli pesawat. Karena melihat tiket pesawatnya mahal sekali, JGG mampu membeli pesawat. JGG juga mampu membeli kapal laut. JGG juga melakukan rumah sakit kerjasama. Supaya masyarakat ini benar-benar mereka menikmati apa yang mereka inginkan. Membuat kemudahan untuk masyarakat. Dan itu ada di seorang JGG saat ini. Saya juga mau katakan bahwa JGG adalah seorang nasionalis. Johannes Gulbagevsing. Ketika memimpinnya. Tidak ada susahnya untuk ketemu. Yang penting Anda dengan niat mau ketemu. Ketika kamu dapat marah pada saat itu dan kamu dapat solusi dan kamu dapat pokoknya luar biasa JGG pada saat memimpin. Kalian tidak pernah kecewa, tapi kalian pulang dengan harapan yang pasti pada saat itu. JGG mau ketemu di mobil, mau di airport, semua tuh bisa. Tidak ada dengan kata janji-janji mulu. JGG itu pasti tepat jelas. Saya harus katakan itu. Saat ini juga saya perlu bercerita tentang sebuah cerita singkat yang saya biasa duduk dengan Bapak dan Bapak bercerita tentang bagaimana Bapak pernah membuat. Ya, ada berapa orang yang Bapak kaderkan dan Bapak hadir pada saat itu sebagai orang tua, sebagai Bapak, sebagai pemimpin saat itu. Salah satu minta maaf saya boleh katakan di sini bahwa ini saya duduk dengan Bapak, Bapak pernah bercerita tentang saya, tentang bercerita pada saat saya bersama Bapak. Bapak Romanus, bagaimana Bapak mengkaderkan beliau dan Bapak mendukung untuk beliau akan menjadi orang dan beliau harus memimpin di negeri ini dan ini terbukti sekali. Itu pernah Bapak bercerita tentang Bapak Romanus seperti apa. Itu karena ada ikatan emosional di keluarga dan bagaimana Bapak berbuat itu dari orang tuanya Bapak berbuat untuk Bapak Romanus ini menjadi orang yang bisa memimpin di Kabupaten Merauke dan itu terbukti sekali. Yang kedua, yang berikut Bapak juga menyampaikan bahwa bagaimana Bapak berdiri sebagai seorang tokoh, sebagai orang tua, sebagai mantan pemimpin, Bapak bersuara bagaimana untuk minta maaf. Saya harus sebutkan bagaimana untuk Bapak Apolos untuk harus memimpin menjadi gubernur. PJ gubernur di Provinsi Papua Selatan yang pertama. Dan komunikasi itu jelas sekali, Bapak komunikasi biasanya saya juga ada. Bagaimana Bapak berkoordinasi dengan orang pusat untuk Bapak Apolos harus memimpin di Provinsi Papua Selatan. Dan Bapak berpikir bahwa seorang pendidik, beliau akan berpikir secara cerdas dan untuk melihat kebutuhan masyarakat di selatan Papua ini walaupun provinsi baru. Itu harapan Bapak pada saat Bapak koordinasi dengan orang pusat untuk hadirkan seorang PJ Bapak Apollo di selatan Papua. Dan yang berikut, Bapak juga hadir juga sebagai seorang tokoh, seorang mantan pejabat untuk bersuara tentang Universitas Negeri Musamus saat ini yang memimpin sekarang ini Bapak Beatus Tambayat. Bagaimana Bapak berkoordinasi untuk Bapak Beatus itu bisa lolos walaupun beliau mendaftar dan berproses, tapi di sisi lain saya menyaksikan dan saya dengar Bapak tuh berkoordinasi dengan orang pusat meminta untuk universitas ini harus dipimpin oleh anak asli, anak Merauke. Pada saat itu ya Bapak Beatus mungkin merasa biasa-biasa, tapi pada saat itu Bapak Johannes Gulbagevsing merasa bahwa dia seorang pendiri universitas, seorang konseptor yang menghadirkan universitas, beliau punya suara juga harus disampaikan di pusat dan orang pusat akui itu dan memberikan jawaban bahwa tetap Bapak Beatus Tambayat menjadi rektor Universitas Musamus. Dan itu saya seorang saksi yang mendengarkan dan melihat bagaimana Bapak berkoordinasi. Tapi ya kita lihat Universitas Musamus saat ini seperti apa? Apakah Bapak Rektor pernah berkoordinasi dengan Bapak John Gulbagevsing seperti apa? Dan saya salah satu anak Maring yang selalu dengan Bapak di waktu-waktu tertentu mendengarkan.
bercerita dengan Bapak secara santai dan mendengarkan apa yang Bapak berbicara. Komitmen Bapak, harapan Bapak tentang Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke seperti apa, seperti itu masyarakat Merauke. Dan satu hal yang saya mau sampaikan lagi bahwa masyarakat Merauke ini sebenarnya masyarakat itu butuh hiburan. Tempat-tempat hiburan yang betul-betul masyarakat lokal juga harus tampil dengan mereka punya ciri khasnya, budayanya. Itu yang dimiliki ada di Bapak Johannes Kubagepse. Jadi masyarakat adat saat ini saya mau katakan, kalian mau tampil saat selama ini kalian masih berpikir, kalian satukan tekad kalian. Bapak Johannes Kubagepse akan tampil untuk memimpin provinsi ini. Kalian jangan ragu. Beliau akan bagaimana caranya mengakomodir masyarakat adat dari Nusantara bahkan orang asli. Di waktu-waktu ulang tahun Merauke seperti apa, orang akan makan sampai capek dan memang menikmati hari ulang tahun Merauke yang sebenarnya itu harus dinikmati. Dan itu Bapak JKK punya harapan itu ketika Bapak memimpin. Orang Merauke juga butuh 17 Agustus, harus mereka menikmati yang sebenarnya suasana 17 Agustus itu harus ditampilkannya seperti apa. Itu ada di Bapak Johannes Kubagepse. Dan beliau kembali itu akan beliau kembalikan. Beliau akan memimpin dan beliau akan sediakan itu lagi kembali. Masyarakat Merauke, jangan pernah kalian ragu. Bapak Johannes Kubagepse pernah menyampaikan kepada saya ketika beliau akan memimpin. Beliau akan perhatikan kerinduan, harapan masyarakat Merauke. Antara lain pertanian, itu paling penting sekali Bapak akan memperhatikan, Bapak akan melihat itu, pertanian. Masyarakat adat, hak-haknya Bapak akan perhatikan. Dan transportasi laut, udara Bapak akan perhatikan itu. Dan kesehatan. Kesehatan Bapak akan melihat itu semua kembali seperti beliau memimpin. Dan yang satu paling penting, pendidikan. Guru-guru yang sudah pensiun bahkan masih ada. Kalian tahu toh prinsip komitmen seorang Johannes Kubagepse yang mengkaderkan, memperhatikan guru-gurunya seperti apa. Guru-guru tidak pernah dikecewakan. Itu sudah jelas. Karena beliau sadar dan mengerti dan paham sekali terkait seorang guru, profesi guru, seorang dokter, seorang mantri, profesi seorang tenaga medis. Bapak JKK sangat paham yang itu. Dan itu menjadi utama dan terutama sekali untuk pembangunan sebuah daerah, negara, itu penting sekali. Masyarakat Merauke, ini hal-hal penting sekali. Demikian saudara pemirsa itu yang dapat saya bisa informasikan.